Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa. Mari pada hari ini kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami diberkati dengan waktu yang indah untuk kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah. Khususnya bagaimana suami istri, bagaimana berkeluarga, bergaul dalam pertemanan, dimampukan Tuhan kami mengubah cekcok menjadi cocok. Sehingga jauhlah dari keluarga kami cekcok, pertikaian kami buang, cekcok kami buang, segala perselisihan kami buang. Kami percaya dalam Tuhan Yesus, walaupun ada perbedaan, kami bisa mengkomunikasikannya dengan baik dan saling melengkapi, saling menguatkan di dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sama-sama kita ibadah, kita memuji nama Tuhan. Ku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami tahu tangan-Mu memegang kami, Yesus. Maka tenanglah kini hati kami bersama-Mu, Amin. Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar Yesus, di malam yang gelap di taman indah, di taman indah dan segar, di tavanda, di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhan yang membimbing, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang bimbing, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Mari nyatakan Tuhan yang membimbing setiap kita. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan yang bimbing, Engkaulah yang membimbing kami. Engkaulah yang menuntun kami. hati kami bagimu. Kami berserah, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan tujuan hidup kami. Kami berserah pada kehendak-Mu. Kami tahu yang baik Kau sediakan. Kami percaya padamu Bapa. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kuat. Kami percayakan dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, yang terbaik yang Kau sediakan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik. Engkau menyediakan jalan-jalan bagi kami. Tidak selamanya Kau biarkan kami susah. Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bahagia kami di dalam-Mu Yesus. Amin. Nyanyian pujian terbaik Amin. kami naikkan karena hati kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Kami berbahagia, yakin teguh Yesus. Ku Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Di setiap nyanyian kami Tuhan, Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 nyanyikan nyanyian terbaik bagi Yesus. Aku bernyanyi bahagia, Pujimu, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, pujimu, memuji Yesus selamanya. pujimu, Memuji Yesus selamanya. pujimu, memuji Yesus Selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman Allah. Berbicaralah oleh kuasa Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus, setiap kami diberkati, dipulihkan pernikahan kami, dipulihkan keluarga kami. Kami sadar tidak ada keluarga yang sempurna. Semuanya kami sedang diproses Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita masuk kepada yang kedua, mengubah cekcok menjadi cocok. Di babak yang kedua ya, kita belajar hari ini. Saya percaya di yang lalu kita sudah pelajari bahwa untuk mengubah cekcok menjadi cocok, yang pertama itu adalah kenali akar masalahnya. Bukan menyalahkan pasangan. Jangan mau menyalahkan pasangan. Setiap orang yang suaranya kuat, nadanya tinggi, menyerang, itu ada akarnya. Sama kayak lalang, akarnya harus dicabut. Kalau akarnya dicabut, lalangnya baru mati. Nah demikian juga kenapa anak-anakmu berteriak, marah, banting pintu, kata kotor, kasar. Itu ada akarnya. Ada ceritanya kenapa dia seperti itu. Salah satu bisa karena inner child, masa kecilnya terluka. Masa kecilnya terluka, dia nggak berdamai. Dia tidak mengampuni orang yang menyakiti dia masa kecilnya. Katakanlah itu orang tuanya, abangnya, kakaknya, orang lain yang dekat dengan dia. Apapun yang menyakitimu masa lalumu, selesaikanlah itu dengan mengampuni. Berdamailah dengan masa lalumu, karena kalau diri kita tidak mengampuni, yang rugi itu diri kita. Kalau saya tidak menyelesaikan rasa sakit yang ada di hatiku, katakanlah perkataan istriku atau perkataan anak-anakku atau orang tua saya atau yang orang lain,
kalau rasa sakit itu kupendam, maka itu akan berakibat menjadi dendam dan berakibat bisa merencanakan kejahatan. Atau sebaliknya, rasa sakit hati itu muncul menjadi akar pahit dan lama-lama saya frustrasi dan bunuh diri. Makanya banyak orang bunuh diri karena dia tidak menyelesaikan akar masalahnya, kenapa dia menjadi orang pendiam, menjadi orang pendendam, kenapa dia menjadi pemarah. Semua itu nggak terjadi seketika, multidimensi faktor. Banyak sisi yang membuat seseorang itu kenapa jadi temperamen, pemarah, pendiam, pemurung. Itu semuanya ada cerita masa lalunya. Tapi percayalah Tuhan Yesus ahlinya menyelesaikan masa lalu yang buruk menjadi masa depan yang bahagia. Dalam Kristus kita bisa dipulihkan. Dalam Kristus semua ada solusi. Makanya ketika ada persoalan suami istri, pesan saya atau orang tua kepada anak-anak atau antar anak-anak, jangan cepat menyalahkan orang. Coba kita berdoa, ambil waktu, minta Roh Kudus menuntun kita dan kita menahan pembicaraan kita seperti Alkitab Yakobus 1 ayat 19, lambat berkata-kata, lambat marah, tapi banyak mendengar, cepat mendengar. Sehingga kita memahami apa penyebab makanya ada persoalan. Apa akarnya? Dengan cara kita mendengar dan kita membawa dalam doa, Roh Kudus menuntun kita. Ini akar masalahnya. Mungkin bisa aja akar masalahnya adalah dia keletihan kemarin, makanya dia langsung marah. Dia lagi stres, lagi banyak pikirannya, dia lagi sensi, baper. Maka dia langsung reaktif. Saya mengamati saya dengan istri. Kenapa istriku kadang-kadang bisa meledak emosinya? Saya belajar, saya amati, oh iya dia lagi banyak pikiran, dia lagi banyak tekanan, lagi banyak hal yang harus dikejar, deadline, target-target kerja yang tidak siap. Persoalan hidup ini kan banyak. Nah akhirnya kita memahami, oh istriku lagi keletihan. Kalau dia keletihan, maka saya harus sabar. Jangan menyampaikan langsung apa yang ku mau. Saya pernah langsung, dia lagi keletihan, banyak hal yang dipikirkan. Ya udah ibarat api jumpa bensin. Demikian juga dia ke saya. Saya lagi banyak persoalan, dia menyampaikan sesuatu, saya juga meledak. Jadi buatlah kebodohan, kesalahan masa lalu menjadi pembelajaran. Yang sedihnya adalah ada pasangan yang udah bertengkar 10 tahun, tapi kedepannya juga terus bertengkar. Ini yang saya sedihkan. Oke lah katakan 5 tahun pertama, 10 tahun pertama masih ada pertengkaran. Tapi harapan Alkitab, harapan Tuhan semakin lama kita belajar semakin lebih rendah pertengkaran. Ingat hubungan suami istri yang berbahagia itu mengurangi stres dalam hidup. Jadi banyak orang yang stres itu karena keluarganya gak bahagia. Itu sudah disurvei. Jadi kalau keluarga saya tidak bahagia maka saya lebih mudah stres. Depresi, istri saya juga begitu, anak-anak saya juga begitu. Kasihan kan? Karena hubungan yang tidak baik, pertengkaran dan cekcok mengakibatkan apa? Anak-anak mudah stres di luar sana. Sedikit ada masalah stres, depresi. Kenapa? Hubungan dalam keluarga tidak baik. Jadi emosi, karakter, kepribadian, perasaan dari seorang anak itu dibentuk dalam keluarga. Bagaimana ayah ibu berperan menciptakan suasana sorga, suasana nyaman, komunikasi terbuka, saling mendoakan, saling memperhatikan. Sehingga keluarga itu terbentuk hubungan yang kuat karena komunikasi yang baik, mereka banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Sehingga kalau hubungan mereka baik, maka keluar pun dia akan mudah membawa hubungan di pekerjaannya. Dia menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang membawa kebahagiaan di kantor, di luar. Tapi kalau anak banyak kepahitan dari rumah, maka dia akan membawa pahitnya ke pekerjaan. Di sana dia bertengkar, di sana dia kecewa. Pergi dibawanya ke sekolahnya, ke kampusnya, di sana juga dia ada masalah. Masalah itu bukan dari luar, masalah itu dari dalam diri kita. Ingat Bapak Ibu. Jadi akar masalah bukan apa kata orang kepada kita. Akar masalah bagaimana kita meresponi apa kata orang tentang kita. Kalau orang yang sudah pulih hatinya dia gak peduli apa kata orang. Orang puji, puji Tuhan, orang gak puji, puji Tuhan.
Kita menjadi orang yang tidak butuh dipuji orang. Saya begitu prinsip saya. Saya tidak butuh dipuji orang, saya tidak butuh diakui orang. Saya tidak butuh validasi eksternal. Saya orangnya begitu sekarang. Jadi saya tidak terpengaruh dengan pujian orang kepada saya. Saya tidak terpengaruh dengan orang merendahkan saya. Urusan dia itu dengan Tuhan. Urusan saya, bagaimana saya menata hidup saya benar. Bagaimana saya menjalani hidup sesuai dengan firman Allah. Menyenangkan semua orang itu pekerjaan mustahil. Pekerjaan yang tidak masuk akal. Tidak mungkin kita mampu menyenangkan semua orang. Nah, dalam konteks ini coba ketika ada persoalan suami istri, jangan cepat menyalahkan istri. Istri jangan cepat menyalahkan suami. Coba banyak mendengar. Coba jangan ucapkan kau selalu salah. Kau gak pernah dengar apa yang kubilang. Ini sering kali terjadi. Coba ucapkan kalimat ini. Pa, saya sedih loh. Kalau papa pulang lama. Takut-takutnya ada begal jam 1 pagi. Nah, tunjukkan rasa empatimu. Saya sedih loh pa, kalau papa itu terlalu capek kerja di kantor. Bagaimana supaya papa bisa sehat-sehat. Nah, baru dia terbuka. Iya ma, aku di kantor lagi lembur. Atasanku lagi buat target kerja proyek luar kota. Dan terjadilah hubungan komunikasi. Tersampaikanlah perasaan dengan jujur. Sehingga bisa mereka bicara dari hati ke hati. Sehingga masalah pulang telat nggak perlu dipersoalkan. Pa, perasaanku sedih karena kita kekurangan uang untuk bayar sekolah anak-anak. Bagaimana ya pa kita menyelesaikannya? Kan enak. Oh iya ma, kita doa, kita coba pikirkan menjual aset. Supaya aset itu bisa menyekolahkan anak-anak. Sehingga selesai. Dengan cara komunikasi yang baik, masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi masalah kecil, komunikasi yang salah, masalah jadi besar. Kalau komunikasi baik, sebesar apapun masalah bisa diselesaikan. Masalahnya, Pak Sutri tidak banyak mau di training. Tidak mau banyak upgrade diri dalam membangun komunikasi. Sudah bodoh dalam berkomunikasi. Ya, orang bodoh itu apa? Orang yang meledakkan amarahnya, kata Amsal, orang bodoh. Berulang-ulang itu Amsal katakan. Orang yang menahan amarahnya orang bijak. Jujur banyak suami istri yang bodoh. Sama-sama meledak, sama-sama marah. Gak peduli anak-anaknya ketakutan, trauma. Gak mau menikah. Anak-anaknya mentalnya rusak, kepahitan, pertikaian. Anaknya di luar juga bertikai. Kenapa? Karena rumah di mana mereka tinggal dibesarkan dengan pertengkaran. Saya semakin sadar, pertengkaran suami istri membuat anak-anakku kan hancur. Makanya apa? Saya tidak mau bertengkar. Saya tidak mau cekcok. Bagaimana caraku? Ku matikan egoisku. Ku matikan kesombonganku. Ku utamakan perasaan istriku. Ku utamakan perasaan anak-anakku. Demikian bunyinya Filipi 2 1-5. Buanglah egoismu, utamakanlah perasaan anak-anakmu. Cobalah belajar mendengar. Ya, yang berikutnya kita akan belajar bangun komunikasi yang dipenuhi kasih dan kelembutan. Dalam Kolose 3 ayat 12-14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pilihlah kata-kata yang membangun, bukan melukai. Jangan mengungkit masa lalu. Dalam cekcok pilih waktu dan suasana yang tepat. Jadi dalam kitab Kolose 4 ayat 6 dikatakan, berkata-katalah dengan penuh kasih kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Hendaklah kata-katamu membangun pasanganmu, anak-anakmu. Pilihlah kata-kata yang tepat untuk dikeluarkan. Apakah ini di waktu yang tepat? Amsal 25 ayat 11, orang yang berkata-kata di waktu yang tepat bagaikan emas, bagaikan apel emas di atas pinggan perak. Jadi kita harus sabar. Apakah ini tepat ku sampaikan atau ini belum tepat? Jangan mau cepat-cepat selesai, ujungnya berantem. Sabar, tunggu, doakan. Bahkan bapak dan ibu menunda marah 5 menit itu sangat mengurangi emosimu 50%.
Tunda, jangan langsung reaktif. Ketika ada orang memancingmu marah, jangan langsung ladeni. Jangan, pasti pilihan kata-katamu akan salah. Melukai dan menyerang, apalagi itu istri atau suami, anak-anak. Jangan, sabar. Ini orang dewasa seperti itu, sabar. Dia menyaring informasi yang masuk dan apa yang harus diucapkannya, dia mulai memilih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat. Nah saudara, dalam pernikahan orang Kristen, pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Dalam hal ini sudah diajarkan, jangan cepat menyalahkan. Cari akar masalah. Caranya bagaimana? Mendengar, banyak mendengar. Coba tulis dalam kolom, saya mau banyak mendengar. Tulis dalam kolom, saya mau banyak mendengar. Orang yang cepat berkata-kata akan banyak salahnya. Yakobus 1 ayat 19 tadi katakan, lambat marah, lambat berkata-kata, banyak mendengar. Dan kemudian tulis dalam kolom, saya pilih kata-kata yang mau saya ucapkan. Tulis dalam kolom, saya pilih kata-kata yang mau saya ucapkan. Saya mau khotbah gini aja di depan Bapak Ibu, saya pilih. Saya minta Roh Kudus tuntun saya. Apalagi saya mau marah. Saya sekarang begitu, kalau saya mau marah, saya langsung minta Roh Kudus, tolong saya mau marah. Tuntun saya supaya saya bisa memilih kata-kata yang benar. Kata-kata yang tepat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Karena saat marah saya, maka pintu iblis mulai masuk ke dalam diri saya. Kita manusia biasa yang masih punya perasaan bisa marah. Tapi marah tidak berbuat dosa. Tuntun oleh Roh Kudus. Jadi marahnya bukan menyerang orangnya, bukan menyalahkan orangnya, tetapi mencari solusi supaya dia berbuat benar ke depan. Terlalu banyak orang marah, bukan marah untuk solusi, tapi marah menyerang, menyalahkan, menjatuhkan, meracuni. Itu banyak kebodohan-kebodohan itu di mana-mana. Tapi orang yang bijak, kalaupun dia marah, dia berdoa dulu. Minta Roh Kudus menuntun kata-kata, sehingga setiap kata-katanya adalah untuk perbaikan, untuk solusi bagaimana ke depan dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah saudara, saya melihat banyak keluarga dalam mengatasi masalah berteriak-teriak. Ini keluarga yang sakit, rumah sakit rumah sakit jiwa, itulah rumah sakit jiwa. Jadi bayangkan bapak berteriak, mama berteriak, anak-anak berteriak, maka rumah itu adalah rumah sakit jiwa. Sakit jiwa itu. Ingat, orang yang marah-marah itu sakit jiwa. Marah sesekali itu normal. Marah sesekali normal, tapi itu pun marah membangun, menguatkan. Karena marah untuk solusi. Tapi kalau Bapak Ibu jumpai orang marah-marah, pagi marah, siang marah, malam marah, Senin marah, Selasa marah, Rabu marah, itu sakit jiwa. Sakit jiwa. Yang sehat jiwa, apapun tekanan di hatinya, dia bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik kepada orang lain. Sehingga orang bisa memahami apa masalah dan bisa mencari solusi. Saudara, saya berharap sekali, jangan bilang sama pasanganmu, kau selalu salah. Anak-anak lagi diucapkan, memang kau gak berguna. Memang kau gak pernah dengar kata mamamu. Kau manusia gak berguna. Kau tidak ada gunanya dilahirkan. Wow, ini kata-kata yang sangat kejam kepada anak-anak. Sampai kelahirannya ditolak. Padahal yang salah siapa? Orang tua. Ingat, tidak ada anak yang lahir jahat. Yang ada salah asuh. Yang ada salah didik. Gak ada itu anak lahir, oh si A lahir tanggal 21 bulan 6 70. Wah jahat itu. Oh 25 Desember 2030, oh ini baik. Siapa itu? Mana ada. Anak lahir sama-sama polos. Tergantung di tangan siapa. Tergantung apa yang didengar dia. Apa yang dilihat dia. Apa yang dipertontonkan orang tua ke dia. Tergantung didikan orang tua jadi apa dia. Jadi kalau ada anak pendeta yang narkoba atau anak pendeta yang ngaco, udahlah kita ngaku aja sebagai pendeta bahwa kita ada salahnya di situ. Saya jumpai ada pendeta nggak mau mengakui kesalahannya.
Karena anaknya melakukan kesalahan-kesalahan di luar sana yang mengecewakan orang tua. Kebanyakan pendeta nggak mau jujur. Kalau saya mau jujur, kalau anakku salah itu tanggung jawabku. Bahkan kalau istriku salah itu tanggung jawabku. Kita harus berani berkata tanggung jawab, berhenti sampai di sini. Gereja yang saya gembalakan GB Pelita 2000 jemaat lebih. Kesalahan-kesalahan itu semua tanggung jawab saya. Apapun manajemen gereja ini tanggung jawab saya sebagai gembala jemaat. Saya tidak mau melemparkan kesalahan sama orang. Saya ambil tanggung jawab saya karena saya pemimpin. Saya terima risiko memimpin. Itulah pemimpin. Hidup ini kita nggak usah lempar kesalahan sama orang. Kita nggak boleh mencap anak, kau anak bodoh, kau anak sial, kau anak nggak pernah mendengar nasihat orang tuamu. Cocoknya kau dikutuk. Ini orang tua yang terluka ini. Melukai anaknya sendiri, mengutuk anaknya sendiri. Kasihan aku melihat ada banyak anak-anak dibesarkan dengan keluarga. Ayah terluka, ibu terluka, otomatis anaknya terluka. Kasihan. Kasihan sekali. Makanya lihatlah di bangsa kita ini banyak orang terluka. Banyak sekali orang terluka. Kalau ada masalah, mereka langsung berteriak. Kalau nggak berteriak, diam. Diam-diaman. Silent. Waduh, sikit-sikit blokir pasangan. Blokir, oh ada loh istri. Blokir suami, suami blokir istri. Ini pasutri yang edan beginian. Istri pun diblokir, suami pun diblokir. Mertua pun diblokir. Ampun. Banyak sekali orang-orang terluka. Makanya saya terus sondingkan melalui sosmed saya. Untuk menolong mereka, jangan bawa luka masa lalu. Sembuhlah engkau dengan cara mengampuni, berdamai, ikhlas dengan apa yang terjadi. Buatlah itu mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Enggak ada keluarga yang sempurna. Enggak ada rumah tangga yang sempurna. Semua rumah tangga ada cekcoknya. Tapi jangan tinggal dalam pertengkaran. Jangan tinggal dalam cekcok terus menerus. Ubahlah. Dan perubahan selalu dimulai dari diri sendiri. Itu prinsip saya. Saya katakan nama Tuhan, ubahlah saya Tuhan supaya lewat perubahan. Saya supaya lewat perubahanku, keluargaku diselamatkan, istriku diselamatkan, pernikahanku diselamatkan. Gereja ini pun bertumbuh dan banyak orang diberkati. Fokus saya apa? Perubahan hidup saya. Tulis dalam kolom, ubahlah saya Tuhan supaya lewat perubahan saya, keluargaku diselamatkan. Perubahan apa? Pilih kata-kata berkomunikasi. Jangan omong doang. Jangan hanya aspun asal bunyi. Sebelum ngomong pikir ini cocok gak ku omongi. Melukai gak ini, memberkati gak ini. Waktunya pas enggak. Harus begitu. Makin kita dewasa makin tepat memilih kata, makin tepat memilih waktu, makin tepat memilih intonasi. Makin lama kita makin bijaksana. Saudara yang saya kasihi. Jangan katakan kamu selalu salah. Memang kamu gak pernah dengar apa yang kukatakan. Ucapkanlah kepada anakmu. Mama sedih kalau engkau anakku Samson terlalu sering pulang malam-malam jam 2 pagi. Mama sedih, takut ada begal. Mama sedih kalau engkau Jamie tidak kuliah. Nanti kau bagaimana kuliahmu? Gak tamat, tidak sarjana. Nanti kau susah cari kerja. Sampaikan perasaan sedihmu. Bukan sebaliknya, kau memang bodoh, kau gak jadi apa-apa. Terkutuklah kau. Wow, orang tua yang seperti ini, orang yang terluka. Yang ketiga adalah, ampunilah seperti Kristus mengampuni. Jadi ketika ada cekcok, kemudian sudah mulai mendengar, mengerti akar masalah, kemudian komunikasi yang baik, pemilihan kata yang baik, doa, closing dengan doa. Kami begitu keluarga, tutup dengan doa. Doa saling mengampuni. Doa saling memberkati. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra. Dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi sebagaimana Tuhan telah mengampuni saya, begitulah saya mengampuni istri saya. Mengampuni anak-anak saya. Demikianlah ibu mengampuni suami. Jangan ingat-ingat kesalahan masa lalu. Ingat,
Rumah tangga akan hancur kalau suka mengungkit kesalahan masa lalu. Tulis dalam kolom, saya tidak mau mengungkit kesalahan masa lalu. Tulis ibu, apa yang saya bilang ini tulis. Saya tidak mau mengungkit kesalahan masa lalu. Tulis pak. Karena rumah tangga akan hancur kalau suka mengungkit kesalahan orang masa lalu. Gak ada orang suka diingat-ingatkan kesalahannya. Gak ada. Yesus itu sifat dan kebenaran Alkitab. Dia berkata, aku melupakan kesalahan masa lalu. Dan aku mengingatkan masa depanmu yang penuh harapan. Masa depan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami terima pada hari ini memberkati kami semuanya. Membangun komunikasi yang baik dalam berkeluarga. Kami tidak mau cepat menyalahkan pasangan kami, tapi kami mau banyak mendengar. Kami mau memahami akar masalah sehingga tidak timbul persoalan ke depannya. Kami juga mau Tuhan untuk memilih kata-kata yang tepat kepada pasangan, kepada anak-anak, sehingga kata-kata kami memberkati, membangunkan, menguatkan. Kami juga mau ya Tuhan mengampuni pasangan kami, anak-anak kami, sebagaimana Kristus telah mengampuni kami. Demikianlah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Pulihkanlah juga orang yang sakit penyakit tubuhnya. Tubuh mereka yang lagi sakit Tuhan pulihkan. Dalam Tuhan Yesus. Engkau yang sakit terimalah kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan mengurapi obatmu. Mengurapi hidupmu. Berkati juga mereka yang lagi berjuang masalah keuangan. Masalah pekerjaan, usaha mereka, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Merindukan keturunan, lagi menjual rumah, unit-unit rumah mereka, menjual tanah. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong. Tuhan berikan pembeli yang tepat pada waktunya. Kami bersyukur buat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita yang percaya. Sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini, silakanlah share link YouTube ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu men-share-nya, maka Bapak Ibu sudah terlibat dalam pemberitaan firman Allah. Kalau Bapak Ibu mau konseling dengan saya, ini ada di kolom nomor WA saya 0811 63 73 47 0811 63 7347. Tapi saya mohon jangan di call, di chat dulu. Dari di chat nanti kita janjian ada waktu kapan untuk bisa konseling. Karena waktu saya sudah sangat-sangat padat. Dan Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini mau membagikan berkat. Ada berkat-berkat yang mau mendukung pelayanan saya. Saya memberitakan firman Tuhan ke berbagai daerah. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu mendukung pelayanan gereja ini. Di bawah ini ada nomor rekening gereja dan nomor rekening pribadi saya. Kalau Bapak Ibu merasa mau memberkati, silakan saudara dengan sukarela untuk memberikan persembahan di nomor rekening tersebut. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Semangat membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu kembali di waktu yang akan datang. Bye-bye.